Para penonton sekalian, saya akan menuju ke pembibitan lele yang berada di Saung Bapak Haji Karim. Yuk kita ke bawah. Para penonton sekalian, kita sudah sampai di pembibitan dan pembesaran lele di Saung Bapak Haji Karim. Yuk kita menuju ke lokasi. Assalamualaikum. Oh ya, ini dari Bang Wiwin dari karyawan Bapak Haji Karim. Yuk kita tanya-tanya ke Bapak Haji Karim. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini saya dari channel YouTube ingin memperkenalkan masalah pembibitan dan pembesaran lele. Pembibitan besaran lele ya. Iya. Untuk pembesaran lele pertama kita punya dua ya, induk yang betina dan yang apa namanya jantan. Nah itu kita perlu lihat ininya dulu dari segi apa namanya untuk yang laki kita perlu lihat yang jantan lah ya. Itu adalah kelihatan untuk ada ininya yang panjang. Apa namanya? Pak? Ya, garam kita kasih. Nah, setelah itu kita kasih garam. Terus besoknya lagi kita kasih probiotik dengan molase. Jadi nggak satu kali ya? Enggak, bertahap. Ya itu udah Seminggu ya? dua minggu. 2 minggu Proses ininya, proses kasih obat semua itu seminggu. Proses penanaman seminggu lagi. Jadi 2 minggu baru bisa tebar. Begitu. Baru bisa tebar benih gitu. Jadi itu. Ini udah jadi bioplok tinggal hari udah tebar ini. Hari ini tinggal dipindahin 3.000 muatnya. 3.000 ekor kita taruh sini. Nah itu namanya udah pembuatan ini ya, pembuatan air sehingga bioplok ini udah ada di dalam ini, nggak dikasih makan. Setelah kita tebar sekarang itu puasa dia. Puasa dia udah makan di sini. Ada makanannya. Pas itu ada makanan. Ini makanannya. Pas 2 hari baru kita kasih makan di sini. Kasih makan itu. Oh, di sini 2 hari? Ya 2 hari nggak Jadi kasih makan. beda dengan di sana 4 hari? Beda kalau di sana. Di sana Nah, maksudnya gini, setelah 2 hari ditaruh, baru dikasih makan. iya. Ya. 2 hari. Jadi dipuasain. Jadi dipuasain 2 hari. 2 hari. Nah, karena udah ada makanan di sini gitu. Di sana kan 4 hari. Nah, itu untuk kelanjutan itu. Terus kita lihat untuk mengenai apa namanya. Nah, ini baru seminggu nih Pak yang ini nih. Yang ini baru seminggu, nanti sambil diempatin sama Bang Wiwin coba dilihat. Itu baru seminggu kita pindah dari sana penebaran. Ini penebaran dari seminggu kita baru sampai kemarin. Nanti kayak gini. Ini sudah seminggu nih. Coba Win dikasih. Coba dikasih. Wow. Ini udah siap ganti ya? Belum lah, masih kecil. Ya jadi maksudnya gini, ini baru seminggu. Nah, baru Awin, karena ini sudah makan dari pagi, yang seharusnya sore ini belum begitu nafsu. Kalau nafsu, wah kayak sampai naik ke atas dia ya. Ini apa ini air ini sama itu artinya kan proses dari apa pemilihan ikan nanti kalau udah besar hasilnya seperti ini. Iya, ini kalau seminggu, ini nanti kalau kita terbatas sekarang seminggu udah jadi kayak gini. Gitu. Karena kita siapin ikannya juga di Kalau sana. sebesar ini Pak, airnya diganti terus atau gimana Pak? Nah ini enggak, kalau sistem bioplok enggak. Oh enggak ganti Nah, air. nggak ganti air. Kita cuma buang air di sini tuh. Ada yang kotor. Dari sini kan disaring. Ada di neban yang ada di pralon kita buang itu. Terus tambahin lagi. Iya, ya, ini jarang nambahin kalau kayak gini mah. Oh. Bangsa misalnya sebulan boleh tambahin nggak apa-apa. Karena sampai yang berarti kan sampai atau butak lah. Gitu. Walaupun dia masih di bioplok, kalau nggak pakai bioplok itu udah baunya udah kemana-mana. Nah, proses pembesaran ini berapa bulan Pak? Ini Sampai kayak- kita bisa dipasarin gitu. Di pasarin kalau kayak gini itu bisa 2 bulan ini. Oh, 2 bulan. Karena ini saya ngelepasnya udah besar. Kalau orang misalnya yang kecil itu bisa. Saya udah lepas yang karena supaya lebih cepat saya nggak besar. Tergantung daripada bibitnya masuk. Kan ada orang beli bilang ada yang kecil Pak ya. Dia beli ya lebih lama kayak gitu. Jadi nggak dipilih lagi nih? Enggak, dipilih Pak di sortir. Dipilih lagi, Harus sama. dipilih lagi. Harus sama. Berarti kalau 2 bulan itu udah siap konsumsi ya Pak? Udah. Nah ini 2 bulan ini. Coba kita lihat siap konsumsi Iya, yuk. ini hampir udah kita. Sudah berukuran siap konsumsi ya Pak? Iya, nggak konsumsi ya. Konsumsi. Ini udah bisa dipasarkan. Kilo berapa sih? Ini bisa sekilo 6, bisa sekilo 7 dan atau 5. Oh, 5. Bisa gitu. Tergantung nanti timbangannya.
Itu udah ada yang angkat, udah tinggal siap gitu. Coba kita lihat di panen ya. Coba silakan, ini yang hampir panen. Ini ya, ini kalau belum digerak tuh. Itu kalau udah belum masih ini, naik ya. Oh, ini jadi udah posisi nih. Ini pun kayak gini, yang seharusnya kalau kita konvensional ya seperti nggak pakai ini juga bau bener, ya kan ganti terus, ganti terus. Keuntungan sistem ini Iya. airnya tidak berbau ya. Tidak berbau, gitu. Tidak berbau dan juga jarang mulak. iya, untuk membedakan yang sistem lele itu kan dulu seolah-olah orang takut ya makan lele karena jorok, misalnya makan apa, kayak orang misalnya dulu ada di jamban kalau makan ya. Sekarang untuk lele ini di sistem bioblok ini mau direncanakan yang sekarang itu udah bisa di restoran, di hotel, di tempat-tempat. Dia kamu lihat harga pun kalau misalnya dibandingkan itu lebih mahal, bersaing lebih mahal karena dagingnya itu bagus. Kalau saya jual misalnya di pam itu ke sana ke pam ini bisa 22.000 sekilo. Kalau keuntungan dengan cara biokoli ini apa tadi Pak? Lelenya lebih bagus ya? Lebih bagus, dia punya apa namanya dagingnya juga lebih bagus. Lebih bagus kan ini, iya. Iya, lebih gurih. Karena makanannya memang kita iniin gitu. Itu kalau di sana, kalau di pam saya itu 4165 itu dia ada dibikin keripik, ada dibikin apa namanya chicken, bikin ini ada beberapa dari kulit sampai iya ada semua ya. bisa diiniin, bisa di apa. Nah ini yang ini hampir setelah ini panen nanti yang ini. Ya. Ya, ini untuk sebenarnya ini ada penampungan air saya. Penampungan yang harusnya untuk air yang sudah jadi ke sini. Karena saya kehabisan tempat, ini saya pakai juga untuk penampungan saya buat misi. Ini sampai 3.000 lebih. Nah, ini keuntungannya Lebih besar kalau kolanya. lebih kecil. Lebih kecil cuma tinggi karena untuk itu untuk penampungan air gitu. Kita harus punya air bersih. Nah, pas saya pelajari dengan adanya saya punya ini nggak pakai kena hujan, ini lebih baik. Ini 3.000 ukuran ini harusnya banyak benar. Coba panen ini, itu lebih ini benar karena ini lebih banyak. Tapi besarnya sama ini. Sama ini tiga ini Pak. Kalau ada yang mau angkat ukuran nanti ini kayak ini bisa ini tiga bak ini udah bisa diangkat nih. Kelihatan ini. Silakan. Ini kalau ini ikannya benar-benar kalau dipanen karena memang lebih banyak. Udah Win, segitu Win. Wih. Udah Win. Segitu Win. Jangan usah banyak-banyak. Kita mau nyoba aja. Coba wadik betul ya. Ini juga ini ada soalnya. Ambil lagi ini. Nah ini. Sama besarnya. Ini dua bulan ini berarti ya? 2 bulan ini. Ya ini juga. Dua bulan lah ini ya. Silakan. Oh nanti ada yang mau ini silakan. Ini udah bisa dipasarkan. Yang besok mau diangkat di seminggu itu ya. Yang satu itu. Karena udah nih pemasaran udah ada nih Pak nih. Terus pembibitan udah ada. Iya. Udah ada. Apa sih trouble-trouble yang kita belum tahu nih. Terus cara pemesan dari masalah-masalah itu kita yang dihadapin gitu. Oh, trouble-an. Iya. Masalah trouble gini ya. Kalau masalah memang besar resikonya sekali masalah trouble di Biolog 165. Masalah. Iya, nggak ada masalah. Apa namanya masalah lah ya. Tapi kalau konvensional yang nggak pakai ini Pak, yang normal katakan itu mudah aja, nggak ada masalah. Karena lele itu adalah kuat badannya. Tapi kalau memang namanya di biolog itu banyak kendali. Saya berapa kali aja udah ngerasain bisa mati massal ya.
Kalau kurang-kurang, karena harus sebenarnya ada catatan Ada semua. Ada ukurannya. ukuran apa? pH-nya berapa, ini berapa pagi itu setiap hari sore pagi sebenarnya kalau itu dicatat pH-nya berapa, ini berapa itu. Iya, dicek dulu ada catatan. Nah, kita ada alatnya, ada. Nah, nanti kalau mau didiagnosis Berarti silakan. kalau dia sakit obat berarti ada obatnya nggak gitu? Ada. Oh, siapin Gitu, uang. gini, kalau dari ini pemerintah itu kalau sarankan kalau misalkan itu sakit jangan sampai dia merubah pakai obat. Sebenarnya di lembut kita aja ini semua udah ada obat. Alami. Iya alami kayak misalnya kapan saya terabali kemarin yang masih kecil. Bagaimana cara mengobati lele yang sakit masih kecil itu ada. Saya buka di YouTube kemarin ada itu apa? Ada pakai cabe sama apa namanya daun anu kudu. Jadi kalau Buang mau kudu. lengkap nanti tanya Pak Jikarim Ya, aja. iya itu. Bawa kudu mateng enggak? Apa? Kudu yang matang Pak ditumbuk dengan cabe kasih gitu aja. Nah, Nah, itu. kalau lengkap hubungi Pak Jikarim aja. Iya. Lalu mau tutup sekalian. Tutup. Ya, alhamdulillah kita udah berkunjung nih ke saung Bapak Haji Karim, saung lele. Kita udah jelasin ya dari mulai kita pembibitan, pembesaran dan seterusnya itu. Alhamdulillah kita dapat banyak ilmu. Ya mungkin dari Pak Haji Karim buat kata menutup. Iya, silakan maksud saya untuk masyarakat yang ada perlu untuk meraya untuk pembibitan, pembesaran, mau wirausaha silakan. Ya ada yang perlu Konsumsi. konsumsi juga ya itu silakan ke saya gitu untuk kita bisa nanti ke masyarakat mengenal bahwa itu mana sih yang lele yang bioblok mana sih yang konvensional gitu bedakan nanti bisa bapak kalau bisa itu ya saya itu dari saya. Makasih Bang Yadi dan semuanya Pak Mustafid Pak Wadi Pak Tasmit yang udah bisa menghubungi saung lele saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.